warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Almatiara dengan nomor BP 20010010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Tridianda dengan BP 20010021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Megasari dengan nomor BP 20010023. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik sistem dan dokumentasi. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan sub-subsistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor intern dan ekstern, dan juga para personel sistem dalam pengembangan sistem informasi. Sedangkan dokumentasi itu sendiri meliputi bentuk naratif, bagan alir atau flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Alat dokumentasi akuntansi. 1. Diagram arus data, atau disebut juga dengan data flow diagram. Diagram arus data menggunakan simbol untuk menandakan sebuah proses, sumber data, dan entitas dalam sebuah sistem. Diagram arus data disusun berdasarkan beberapa indikator dasar, yaitu sumber dari tujuan data, arus data, proses dan tempat penyimpanan data, dan kamus data. Kelima elemen ini dikombinasikan guna memperhatikan bagaimana data diproses. Pembuat diagram arus data selalu menggunakan simbol-simbol yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna sistem. Penjelasan dari gambar di atas menjelaskan tentang penerimaan pembayaran dari konsumen dalam bentuk pembayaran uang dan pengiriman ke sistem piutang agar terjadi pembaharuan pencatatan saldo piutang. Pembayaran dalam bentuk tunai dikirim ke bank perusahaan untuk dicatat sebagai setoran ke bank. Aliran lainnya adalah melalui sistem untuk mencatat perubahan saldo piutang pada sistem. Departemen Kredit akan melakukan pembaharuan saldo piutang atas nama pelanggan yang telah menyerahkan sejumlah uang berdasarkan informasi piutang yang diterima dari sistem. Sub pembagian DAD. Diagram konteks atau konteks diagram adalah level DAD tertinggi. Tinjauan level ringkasan sistem yang menunjukkan pengolahan data, input dan outputnya, dan sumber serta tujuannya. Berikut diagram konteks untuk pemrosesan pengkajian S dan S. Penjelasan dari diagram di atas adalah untuk mendokumentasikan prosedur pemrosesan pengkajian pada SAS. Sistem pemrosesan pengkajian penerima dan data kartu waktu dari departemen yang berbeda dan data karyawan dari sumber daya manusia. Sistem mengolah data ini dan menghasilkan 1. Laporan dan pembayaran pajak untuk badan pemerintah. 2. Cek pembayaran karyawan. 3. Cek penggajian pada akun penggajian di bank. 4. Informasi penggajian untuk manajemen. Beberapa dokumen untuk menggambarkan DAD yaitu 1. Memahami sistem, 2. Mengabaikan aspek tertentu, 3. Menentukan batasan sistem, 4. Mengembangkan diagram konteks, 5. Mengidentifikasi arus data, 6. Mengkelompokkan arus data, 7. Mengidentifikasi proses transformasi, 8. Pengelompokan proses transformasi, 9. Mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data, 10. Mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data. 11. Memberi nama semua elemen DAD. 12. Membagi subbagian DAD. 13. Berikan nomor yang berurutan pada setiap proses. 14. Penyempurnaan DAD. Dan 15. Mempersiapkan salinan akhir. Berikut adalah simbol, nama, dan penjelasan mengenai bagan alir. Nah, pada simbol yang pertama yaitu dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Pada simbol yang kedua yaitu berbagai salinan dokumen kertas, yaitu diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan kertas. Pada gambar yang ketiga yaitu output elektronik, yaitu untuk menginformasikan ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Pada gambar yang keempat yaitu entry data elektronik, yaitu alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Dan gambar yang kelima yaitu alat input dan output elektronik.
yaitu entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Penjelasan tersebut yang termasuk simbol input auto output. Lanjut pada simbol pemrosesan. Pada gambar yang pertama yaitu pemrosesan komputer. Itu fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Gambar selanjutnya yaitu operasi manual, yaitu operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Selanjutnya adalah simbol penyimpanan. Yang pertama adalah database, yaitu data yang disimpan secara elektronik dalam database. Yang kedua adalah data magnetik, yaitu data yang disimpan dalam pita magnetik, pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. Yang ketiga yaitu file dokumen kertas, yaitu file dokumen kertas huruf mengindikasikan file urutan pemesanan, N secara numerik, A secara alfabet, D berdasarkan tanggal. Selanjutnya, jurnal atau buku besar, yaitu jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas. Selanjutnya, simbol arus dan lain-lain. Simbol panah yaitu arus dokumen atau pemrosesan. Selanjutnya, hubungan komunikasi, yaitu transisi data dari suatu lokasi geografis ke lokasi lainnya atau garis komunikasi. Selanjutnya, konektor dalam halaman, yaitu menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman. Selanjutnya, konektor luas halaman, yaitu entry dari atau keluar ke halaman lain. Selanjutnya, terminal, awal, akhir, atau titik interupsi dalam prosesi juga digunakan untuk mengidentifikasikan pihak luar. Selanjutnya, keputusan, langkah pembuatan keputusan. Dan simbol selanjutnya yaitu anotasi atau catatan tambahan, yaitu penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Selanjutnya, jenis-jenis bagan alir. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area-area pertanggungjawaban dalam organisasi. Yang kedua, bagan alir pengendalian internal, internal control flowchart. Bagan yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ketidakefisien sistem. Bagan alir sistem yaitu bagan yang menunjukkan gambaran diagram arus data melalui serangkaian operasional dalam sistem pemrosesan data otomatis. Bagan ini menjelaskan bagaimana data diambil dan ditempatkan dalam sistem, bagaimana proses lanjutan yang terjadi pada data dan output sistem. Aliran pemrosesan digambarkan dengan simbol-simbol yang dihubungkan dengan garis alir. Simbol yang digunakan berupa garis lurus berbentuk tanda panah. Bagan alir program flowchart mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan pemrograman. Beberapa pedoman untuk mempersiapkan bagan alir adalah: yang pertama, memahami sistem; yang kedua, mengidentifikasi entitas untuk dibuat bagan alir; yang ketiga, mengelola bagan alir; yang keempat, secara jelas memberi label semua simbol; yang kelima, konektor halaman; yang keenam, gambar sketsa kasar dalam bagan alir; yang ketujuh, gambarlah salinan final bagan alir. Diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis atau DPB, Business Process Diagram, adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Contohnya, ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan, di antaranya adalah menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan persediaan, dan mengkonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Seperti halnya ada berbagai aktivitas yang terlibat dalam siklus pengeluaran.
Di antaranya adalah mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan. Seperti yang sama-sama kita lihat di sini ada tabel. Yang pertama yaitu untuk mulai atau permulaan proses diwakili oleh lingkaran kecil. Kemudian akhir proses dipresentasikan oleh lingkaran kecil yang bergaris tebal. Kemudian untuk aktivitas dalam proses diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul. Penjelasan aktivitas ditempatkan dalam persegi. Yang keempat, keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah wajik. Penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol. Kemudian arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh panah. Kemudian yang terakhir, informasi anotasi. Informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPB, dan jika dibutuhkan, panah yang tebal digambar dari penjelasan simbol. Beberapa pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Yang kedua, mengabaikan komponen-komponen tertentu. Yang ketiga, memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Yang keempat, mengelola bagan alir. Yang kelima, memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Yang keenam, menggambarkan sketsa kasar DPB. Yang ketujuh, menggambarkan salinan final DPB.